ada kabar di Senayan banyak orang. Jadi saya sebagai teman ingin mempromosikan lagu teman saya. Kayaknya bukan itu deh. Kayaknya Apa kosong? Kamu Iya. itu untuk Siti Jokowi kok. Hidup Rakyat Indonesia! Hidup Rakyat Indonesia! Lawan! Di bawah satu kata, lawan! Lawan! Kita semua datang di sini untuk menunjukkan aksi solidaritas karena kita sudah capek! Sudah capek! Halo kawan-kawan Gemapos, teruntuk kawan-kawan yang kemarin tidak mengikuti ataupun belum tahu lengkap informasi terkait dengan aksi demo yang digelar di depan gedung DPR RI. Sini biar saya kasih tahu. Nah, seperti yang kita ketahui, berbagai lapisan elemen masyarakat pada Kamis tanggal 22 Agustus beramai-ramai menggelar aksi menolak revisi Undang-Undang Pilkada yang dilakukan Badan Legislasi atau Balek di depan gedung DPR RI Jakarta Pusat. Nah, mereka datang dari berbagai latar belakang, mulai dari kalangan buruh, mahasiswa, komedian, bahkan aktor ternama Indonesia. Nah, berdasarkan pantauan kami Gemapos yang kemudian berhasil dirangkum pada hari ini, masa aksi itu sebenarnya menuntut DPR yang menganulir putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan 70 tahun 2024. Ya, meskipun sidang paripurna pengesahan revisi UU Pilkada itu ditunda, tetapi hal itu tidak menyurutkan semangat para demonstran yang berdatangan sejak pagi, ya, Kamis pagi hingga pada malam hari. Nah, bahkan aksi tersebut sempat diwarnai kericuhan dengan dijebolnya pagar hingga ada aksi saling lempar batu antara pendemo dengan petugas keamanan di gedung DPR. Oke, kemarin massa mulai berkumpul sejak pukul 9:40 waktu Indonesia Barat. Kenapa saya tahu? Saya di situ. Jadi kalau kata Pak Dasko pas ada pending sidang dari jam 9.30 sampai 10 dan dibilang tidak ada massa, ya ini berarti Pak Dasko kurang keluar aja saat itu. Karena massa pendemo sudah ada. Dan para komedian juga ada di situ. Ada kabar di Senayan banyak orang. Jadi saya sebagai teman ingin mempromosikan lagu teman saya. Kayaknya bukan itu deh. Kayaknya Apa kosong? Kamu Iya. itu untuk Siti Jokowi kok. Hidup Rakyat Indonesia! Hidup Rakyat Indonesia! Lawan! Nah, masa pendemo pada pagi hingga siang sekitar pukul 12 ya, itu dipenuhi dari elemen partai buruh, kemudian ada organ masyarakat, dan beberapa public figure, serta elemen-elemen organisasi masyarakat yang lainnya. Nah, di situ ada sutradara yang terkenal yakni Joko Anwar. Kemudian ada komika dari komunitas Stand Up Indo, ada beberapa orang, sampai aktor yang cukup dan sangat dikenal, yakni Reza Rahardian. Bahkan, beberapa dari mereka itu turut menyampaikan orasi di atas mobil komando. Seru banget. Di bawah satu kata, lawan! Lawan! Kita semua datang di sini untuk menunjukkan aksi solidaritas karena kita sudah capek! Sudah capek! Selama ini Bukannya, nah untuk komedian, bukannya mereka melucu. Nah, kalau kata para komika ini, justru mereka tidak melucu di situ karena anggota dewan yang berada di dalam gedung DPR itu menurut mereka jauh lebih lucu. Lucunya di mana? Simpulkan sendiri. Oke, soal orasi mereka sebenarnya banyak menyoroti terkait dengan putusan MK yang dirasa dianulir oleh Dewan Perwakilan Rakyat lewat Badan Legislasi atau Balek. Nah nih, bahkan salah satu komika yakni Bintang Emon bahkan menyinggung soal syarat usia calon kepala daerah yang harus berusia 30 tahun saat mendaftar. Ingat, saat mendaftar. Kalau kata Bintang Emon nih, kalau belum umur 30 tahun, jangan jadi calon.
Jangan ya dek ya. Oke, sempat juga nih sebenarnya Wakil Ketua Komisi 3 yang juga salah satu pimpinan di Balik, itu Pak Habibur Rahman keluar untuk memberikan klarifikasi. Dia mengatakan bahwa hari itu tidak ada pengesahan RUU Pilkada karena ditunda kan. Menariknya nih, momen keluarnya anggota Dewan dari fraksi Gerindra itu sempat diwarnai dengan lemparan botol air mineral ke arahnya. Untungnya petugas dan yang berada di atas mobil komando berhasil menghalangi dan mengamankan. Barulah pada siang sekitar pukul 12:30 sampai pukul 1, masa dari elemen mahasiswa, baik dari BEM, dari kampus, bahkan juga organisasi mahasiswa ekstra kampus, tiba di depan gerbang gedung DPR RI. Nah, di sini jumlah massa yang sebelumnya memang sudah banyak, jadi makin penuh sesak. Nah, masing-masing dari mereka membawa mobil komando dan orasi-orasi yang kian menambah riuhnya aksi siang itu. Puncaknya pada sekitar pukul 2:30 nih, kericuhan mulai terjadi. Massa berhasil menjebol tembok pagar gedung DPR dari sisi kanan pendemo. Massa yang pada saat itu berusaha merangsek masuk, tapi aparat dengan sigap kemudian berhasil menghalau para pendemo yang berusaha untuk masuk. Ya, dan seperti yang kita ketahui, massa kian mengamuk dan terjadilah saling melempari antara petugas dengan pendemo dengan menggunakan pecahan beton pagar yang berhasil dirobohkan oleh massa. Aksi lempar sempat reda, tetapi beberapa lemparan batu dan juga botol sesekali tetap masuk ke areal gedung. Kenapa saya tahu? Lagi-lagi saya di situ. Kemudian sorenya sekitar pukul 3:30, beberapa pimpinan massa dari mahasiswa diizinkan masuk dan menyampaikan keluhan mereka. Nah, di situ loh semua pada mahasiswa, ada pimpinan-pimpinan itu menyampaikan keluh kesah mereka. Nah, tetapi setelah itu lagi-lagi massa kembali memanas hingga terjadi kembali lemparan batu ke arah petugas. Bukan cuma batu kali ini, tapi juga ada kayu hingga potongan besi pagar yang berhasil mereka cabut. Tak khayal juga wartawan yang bertugas termasuk saya hampir terkena lemparan beberapa kali. Ya untungnya kita bisa sigap lah gitu. Kemudian beberapa mahasiswa ada yang berusaha memaksa masuk dan akhirnya harus terpaksa diamankan oleh petugas yang berjaga saat itu. Sembari tetap mahasiswa yang berada di luar itu melakukan pelemparan dan melakukan pembakaran di gerbang utama. Ya, meskipun api hasil pembakaran itu berhasil dipadamkan oleh petugas dari dalam. Nah, akhirnya sekitar pukul 5:30 sore, mahasiswa diizinkan kembali masuk dengan tertib. Ingat ya, kali ini dengan tertib. Mereka duduk berhadapan dengan petugas di halaman gedung DPR RI. Nah, yang kurang diketahui entah apa yang kemudian menjadi pemicu pada malamnya kembali lagi nih terjadi bentrok antara massa dan petugas
di areal Jalan Gatsu atau Gatot Subroto, depan gerbang gedung DPR RI. Nah, aksi ini akhirnya menemukan jawaban saat pada sore menjelang malam, Wakil Ketua DPR Supmi Dasko Ahmad itu mengumumkan bahwa revisi Undang-Undang Pilkada oleh Badan Legislasi dibatalkan. Dan dia juga menegaskan bahwa aturan soal syarat mengajukan dan juga syarat calon usia calon kepala daerah itu tetap mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi. Kemudian Dasko juga merinci hal-hal yang menjadi alasan batalnya revisi Undang-Undang Pilkada di balik itu. Perlu diingat kawan-kawan, bahwa kebenaran selalu punya ruang untuk menang. Jadi jangan ragu untuk tetap berjuang selagi apa yang kawan-kawan perjuangkan adalah sesuatu yang benar. Dan penguasa harus juga paham itu. Jangan lupa like dan subscribe dan sampai jumpa.